hanya menggunakan aplikasi Zoom, ya kan? Udah tinggal undang siapa, udah kamu tinggal ngobrol ke calon pelangganmu. Teman-teman Oya Talkshow, Halo, halo. kembali berjumpa dengan kami di siang hari ini. Saya Selamat Zai dan di samping saya ada Romi Gula yang menemani Anda di beberapa menit ke depan. Oke. Dan di topik kali ini kita akan membahas tentang bagaimana memasarkan produk lewat media sosial yang nanti dikupas benar oleh narasumber kita Bung Romi sendiri. Dan sebelumnya kita akan menyimak pesan-pesan berikut ini. Oke. Betul Bang. Ya, no. Nah baik, terima kasih buat teman-teman Oya Talkshow yang sudah menunggu. Dan kita langsung aja di topik siang hari ini, yaitu bagaimana memasarkan produk lewat media sosial. Oke. Jadi langsung ke Bung Romi, Ya. yang menjadi motivasi Abang atau kenapa Abang lebih suka memasarkan produk lewat media sosial ini apa-apa saja Bang. Jadi biar teman-teman Oya Talkshow bisa mereka pahami dan bisa mereka semangat ya untuk memasarkan semangat untuk jualannya. Ya, untuk lewat jualannya. media sosial. Silakan Bang. Oke, jadi kalau dibilang pemasaran, kalau pemasaran itu sebenarnya banyak strateginya, ya kan? Banyak strateginya, banyak lokasi tempat kita memasarkan, Benar. ya kan? Nah, kembali lagi kepada kita ini. Sekarang marketnya kita atau pasarnya kita itu pasar produknya kita Ya, itu fokusnya kemana? benar. Ya, misalnya kalau seandainya kita berpikiran saya punya toko fisik dan saya ingin menargetkan orang-orang yang berlalu lalang, ya berlalu lalang dengan di toko saya supaya mereka tahu toko saya itu, ya udah saya pasang spanduk, ya kan? Apakah yang menunjukkan bahwa itu tokonya kita, gitu. Oke, strategi pemasaran itu sebenarnya kalau kita bicara offline seperti yang saya bilang tadi itu, misalnya pasang pamflet, pasang spanduk, ya kan? Iklan juga. Iya. Jadi kemudian kalau bicara offline itu misalnya bagi-bagi brosur, Ya, itu salah satu strategi pemasaran secara offline. Nah, kembali lagi kalau saya itu sebenarnya dari dulu itu memang lebih suka gimana supaya pemasaran saya itu melalui pemasaran produk atau jasa saya itu melalui media online gitu. Ya. Nah, dan ini teman-teman Oya Talkshow bisa mutusin sendiri. Sekarang mau ingin marketingkan memasarkan produk atau jasa secara offline dan atau secara online gitu. Benar. Hanya saja gini. Kalau kita bicara cost, biaya yang diperlukan untuk pemasaran offline secara istilahnya konvensional, strategi secara konvensional itu kan budgetnya bukan dikit. Ya, benar. Iya kan? Itu beli misalnya cetak brosur aja udah berapa? Benar, Bang. Ratus ribu. Belum sewa tempatnya. Belum lagi sewa tempatnya kan. Nah, saya tuh memang lebih fokus ke online-nya. Nah, kita sekarang bahas ke ke online ya, jangan ke konvensional. Offline-nya. Jangan offline-nya lah gitu ya kan. Iya. Nah, secara online itu banyak strateginya. Ya. Pertama misalnya kalau dunia online berarti yang kita punya dulu, misalnya kita punya HP, ya kan? Kita punya HP. Nah, sekarang ada aplikasi messenger, misalnya WhatsApp. Nah, itu secara online. Ya tinggal bagikanlah ke grup, bagikanlah ke teman-teman tentang produk atau jasanya kita. Yang ingin kita jual, Bang. Yang ingin kita jual kan. Nah, itu salah satunya.
Kedua, melalui media website. Nah, jadi kita bikinin website, terus kita masukin produknya kita, ya kan? Udah kita pasarkan ke orang melalui WA, WhatsApp tadi, gitu kan? Website juga. Tinggal udah sering-sering aja linknya, orang nanti tinggal lihat barang produk atau jasanya, ya kan? Kedua, ketiga itu ada lagi yang lain, misalnya bicara digital marketing ya. Digital marketing itu ada namanya SMS Blast. Ya, gimana itu, Bang? SMS Blast itu kalau teman-teman pernah dapat ada SMS dari Telkomsel misalnya. Oh iya, saya juga pernah itu, Bang. Pernah kan? Nongol sendiri di SMS gitu. Nongol sendiri kan? Ya, menawarkan produk. Atau promo gitu kan? Benar. Nah, itu namanya SMS Blast. Jadi ada nomor penjual atau apa itu tinggal broadcast ke ke daftar temannya atau ke publik kayak gitu. Nah, itu secara digitalnya, misalnya SMS Blast tadi itu banyak caranya. Ada juga sekarang namanya WA Blast. Jadi broadcast kan? Ya, pernah masuk di pernah kan? Nah, itu langsung broadcast kayak gitu. Nah, ada tool itu malah nggak perlu data nomor loh. Jadi otomatis masuk ke semua orang gitu. Iya, otomatis masuk ke semua orang. Biasa. Nah, itu ada sekarang gitu. Nah, itu sederhana. Apakah kita mengeluarkan budget? Enggak. Memang benar kita mengeluarkan istilahnya pembelian paket data. Benar. Ya, itu benar lah. Itu sudah istilahnya udah lumrah lah standar. Iya, benar. Nah, apakah dengan membagikan produk dan jasa kita itu memerlukan biaya tambahan lagi? Enggak. Cuma itu aja, Bang, pakai. Ini udah ada media, ya tinggal kita sharingkan di situ. Benar. Nah, itu ya paling kita beli paketnya aja misalnya, supaya kita bisa akses internet kan gitu kan. Nah, itu melalui tool-tool yang itu. Sekarang juga bisa, yang lagi heboh lagi misalnya untuk di media sosial ya. Itu ya kita kan udah pernah, mungkin teman-teman Wayator sudah pernah pakai itu, misalnya menggunakan aplikasi Zoom. Iya kan? Ya. Udah tinggal undang siapa. Benar. Udah kamu tinggal ngobrol ke calon pelangganmu, memasarkannya. Saya itu. Iya kan? Udah undang mereka. Yuk saya ada event untuk streaming online, bagaimana tentang produk saya, lagi ada promo, yuk join di menggunakan aplikasi Zoom misalnya. Oh, itu kan gratis kan? Iya kan? Nah, itu makanya saya bilang saya lebih tertarik ke online itu karena cost yang saya atau biaya yang kita keluarkan itu minim banget, kecil lah. Nah, ini melalui tool aplikasi streaming ya misalnya. Nah, lainnya juga itu misalnya dengan media sosial Facebook, Instagram, ya kan. Kalau teman-teman udah terbiasa misalnya Google Plus itu salah satu media sosial dari Google juga, namanya Google Plus. Bisa juga memasarkan produk. Bisa memasarkan produk juga gitu. Nah, kemudian melalui kayak yang tool gratis kayak gitu, yang banyak penggunanya, mungkin pakai Line, ya kan? Twitter bisa, Bang? Oh, bisa pakai Twitter kayak gitu. Malahan kalau istilahnya menjual jasa misalnya jasa apa gitu, bisa menggunakan namanya LinkedIn. Jadi sosial media LinkedIn itu orang-orang yang profesional di situ. Nah, gitu. Kemudian misalnya pakai WeChat, ya kan, pakai WeChat. Jadi banyak tool-tool gratis, alat-alat pemasaran gratis yang bisa kita gunakan tanpa biaya besar, tanpa modal besar, daripada kita memilih pemasaran secara offline, bagi-bagi brosur, cetak baliho, ya kan, sewa ruko, butuh karyawan gitu. Belum pusing jadinya. Iya, belum lagi nanti bayar staf kurirnya, ya kan, yang ngantar-ngantar brosur gitu kan.
itu sangat memakan biaya gitu. Ya nggak apa-apa sih kalau seandainya punya modal ya, ya kan. Jadi permasalahannya ada yang offline, ada